Dan apakah kedua cemilan masakan ini bisa menggantikan nasi gitu ya? Ya, menurut saya pribadi gitu ya, sulit gitu ya, sulit gitu ya. Yang sulit gitu ya. Karena membutuhkan penanganan khusus gitu ya. Karena persoalannya itu merubah pola pikir dan kebiasaan perut dalam mengolah makanan. Coba bayangkan sekali lagi, yang menyebabkan beras itu mahal itu apa? Yaitu harga pupuk yang mahal. Karena kenapa harga pupuk itu mahal? Karena subsidinya Dikurangi. Mungkin lain waktu bisa dihapus. sudah banyak perusahaan-perusahaan negara gitu, itu ambruk gitu, gara-gara menanggung subsidi. Pakai headset Anda agar lebih menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terserah gitu ya. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini pembahasannya ialah beras mahal, mie ayam dan bakso, solusi menjadi pengganti nasi di Indonesia gitu ya. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini kenapa pembahasannya yaitu beras mahal gitu ya, mie ayam dan bakso menjadi pengganti nasi di Indonesia gitu ya. Ya karena sekarang itu beras gitu ya, beras di Indonesia itu beras harganya itu mahal gitu ya guys. Coba bayangkan harganya itu sampai ada yang 15 gitu ya guys, ada yang 15.000 gitu ya per kilonya gitu ya, sedangkan kebanyakan orang-orang Indonesia gitu ya, per orangnya gitu ya, orang-orang dewasa gitu ya, makannya itu sehari gitu ya, berasnya saja gitu ya, nasinya saja gitu ya, lebih dari 1/4 kilo gitu ya perharinya orang-orang dewasa gitu ya. Jadi bayangkan saja gitu ya, jadi maklum saja gitu ya, harga nasi bungkus gitu ya, nasi yang dijual di warung-warung gitu ya, harganya itu naik gitu ya, dan dikurangi lagi ya guys, porsinya itu dikurangi gitu ya, selain harganya itu naik dan porsinya itu dikurangi gitu ya. Jadi ya bagaimana lagi gitu ya. Dan kalau ngomong-ngomong gitu ya, apakah bisa gitu ya orang Indonesia itu makanan pokoknya diubah gitu ya menjadi umbi-umbian gitu ya, semisalnya menjadi gandum gitu ya, atau jagung gitu ya, atau apa lagi apa itu sagu gitu ya. Ya memang gitu ya, memang ada gitu ya daerah-daerah di Indonesia gitu ya, daerah-daerah di Indonesia gitu ya, yang makanan pokoknya itu sagu gitu ya guys, sagu gitu ya. Namun kebanyakan orang-orang Indonesia itu gitu ya, makanan pokoknya dalam sehari gitu ya, itu ialah beras atau nasi gitu ya, nasi matang gitu ya, nasi matang gitu ya.
Jadi ketika seumpamanya makanan pokok di Indonesia itu diubah menjadi selain beras atau selain nasi gitu ya, kayaknya sulit gitu ya, perlu penanganan khusus gitu ya, karena menurut pandangan saya pribadi gitu ya, karena untuk mengubah pola makan atau tata cara makan orang Indonesia yang sudah biasa makan nasi gitu ya, dirubah dengan makanan lainnya, itu seperti merubah pola pikir gitu ya guys, yang mana pola pikirnya gitu ya, pola pikirnya orang-orang Indonesia itu sudah dibangun mulai kecil gitu ya, mulai kecil sampai dewasa gitu ya, sampai hari ini gitu ya, dia itu sudah makan nasi gitu ya guys, sudah makan nasi gitu ya, dan dirubah gitu ya, itu sangat sulit kayaknya, karena menurut analisa saya pribadi gitu ya, itu sangat sulit gitu ya, karena yaitu seperti merubah pola pikir seseorang gitu ya, merubah pola pikir seseorang. Ya memang ada gitu ya di daerah-daerah lain gitu ya, yang makannya itu seperti sagu gitu ya, tepung sagu gitu ya. Malahan kalau makan makanan selain sagu gitu ya, itu bisa berdampak kepada lambungnya gitu, bisa sakit perut gitu ya, bisa ya rasanya itu bagaimana ya, sepal gitu ya, enggak seperti biasanya gitu ya, ya karena pola pikirnya yang dibangun mulai kecil gitu ya, ya makan sagu gitu ya, seperti orang-orang luar negeri gitu ya. Orang-orang luar negeri itu hanya makan fresh chicken gitu ya, ayam goreng gitu ya, hanya makan pizza gitu ya, hanya makan hamburger gitu ya, nggak ada nasinya gitu ya guys. Jadi seumpamanya orang-orang luar gitu ya, yang sudah kebiasaan makan seperti itu gitu ya, disuruh makan nasi, ya nggak mau gitu ya, kebanyakan nggak mau gitu ya, ya ada juga yang mau gitu ya, ya karena bertentangan dengan pikirannya gitu ya, bertentangan dengan pikirannya gitu ya, selain bertentangan dengan pikirannya, itu bertentangan dengan perutnya gitu ya, perutnya itu bisa sakit perut gitu ya. Dan itu saya pernah gitu ya, curhatan gitu ya, cerita-cerita gitu ya, dengan orang yang kebiasaannya itu nggak makan nasi gitu ya, yang mana dia itu katanya kalau makan nasi itu bisa sakit perut gitu ya, dan sebaliknya juga gitu ya, orang yang biasa makan nasi gitu ya, kemudian dirubah ke pola makan selain nasi gitu ya, yang bahannya itu mungkin lebih lembut dari nasi atau lebih keras dari nasi, itu berpengaruh juga gitu ya, baik itu dari pola pikir atau dari perutnya gitu ya, bisa sakit perut lah gitu ya. Kenapa gitu ya, dan kenapa saya itu mengangkat mie ayam dan bakso gitu ya menjadi solusi pengganti nasi gitu ya. Ya sebenarnya ini juga
menjadi makanan atau cemilan gitu ya, yang menurut pandangan saya pribadi gitu ya, seperti mie ayam dan bakso ini menjadi makanan cemilan, makanan favorit orang Indonesia ya, yang bisa merubah gitu ya, merubah pola makan orang Indonesia yang biasanya makan nasi. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ya karena kedua makanan ini ialah makanan yang menjadi favorit gitu ya, cemilan gitu ya. Jadi walaupun dimakan sesering mungkin gitu ya, istilahnya itu kalau di daerah saya itu blenger gitu ya, nggak blenger gitu ya, walaupun sering nyemil bakso dan mie ayam ini gitu ya, kebanyakan orang Indonesia. Dan bakso dan mie ayam ini memang cemilan makanan favorit orang-orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia gitu ya, yang mana warung yang menyediakan bakso dan mie ayam ini di Indonesia itu yang jualannya itu menjamur gitu ya, banyak sekali gitu ya. Selain menjamur gitu ya, banyak sekali gitu ya, berserakan gitu ya. Jadi banyak sekali yang berjualan bakso dan mie ayam ini gitu ya di Indonesia gitu ya, karena menjadi masakan favorit Indonesia gitu ya guys. Dan apakah kedua cemilan masakan ini bisa menggantikan nasi gitu ya? Ya menurut saya pribadi gitu ya, sulit gitu ya, sulit gitu ya, karena membutuhkan penanganan khusus gitu ya, karena persoalannya itu merubah pola pikir dan kebiasaan perut dalam mengolah makanan gitu ya, tubuh kita dalam mengolah makanan gitu ya. Dan apakah gitu ya di Indonesia itu diganti gitu ya makanan pokoknya dari beras kepada sesuatu gitu ya, apakah itu menjadi solusi? Ya kalau menurut saya itu enggak gitu ya, enggak. Bahkan ini menjadi celah gitu ya bagi koruptor gitu ya, atau oligarki gitu ya, menjadikan suatu bisnis gitu. Jadi ini menjadikan suatu celah gitu ya, pemanfaatan para oligarki untuk memanfaatkan pengubahan pola makan orang Indonesia gitu ya, menjadi suatu bisnis, menjadi suatu cuan gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya pribadi, merubahnya dari kebiasaan orang Indonesia makan nasi ke memakan sesuatu itu bukan solusi gitu ya, malahan itu berbahaya gitu ya. Contohnya saja gitu ya, seperti LPG gitu ya, gitu ya, yang dulunya itu dikasih sumbangan gratis gitu ya, yang seterusnya disuruh beli gitu ya, walaupun ada subsidinya gitu ya, ya mungkin di kemudian hari itu akan mahal sekali gitu ya. Dan saya
perhatikan gitu ya, ketika sudah mahal gitu ya, maka ini adalah menjadi lahan bisnis gitu ya bagi orang-orang yang pemikiran oligarki gitu ya, yang tidak memikirkan rakyat banyak gitu ya, yang memikirkan hanya perutnya sendiri gitu ya, dirinya sendiri yang penting kaya gitu ya, nggak ngurus orang lain menderita atau bagaimana gitu ya. Ya, menurut saya seperti itu gitu ya. Yang mana dulunya itu orang Indonesia itu kebanyakan gitu ya, itu masaknya pakai tungku gitu ya, pakai kayu bakar gitu ya, yang setelah sudah terbiasa gitu ya, maka ketika ia sudah terbiasa dengan memasak menggunakan LPG gitu ya, dia itu sudah nggak bisa gitu ya, sulit sekali gitu ya, bukan nggak bisa, sulit sekali untuk merubahnya ke memasak ke kayu bakar gitu ya guys, sulit sekali gitu ya. Yaitu seperti merubah pola pikir. Coba bayangkan sekali lagi, yang menyebabkan beras itu mahal itu apa gitu ya? Yaitu harga pupuk yang mahal. Karena kenapa harga pupuk itu mahal? Karena subsidinya dikurangi. Mungkin lain waktu bisa dihapus. sudah banyak perusahaan-perusahaan negara gitu ya, itu ambruk gitu ya, gara-gara menanggung subsidi. Ayo pikirkan lagi, apakah ini politik global atau politik oligarki? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.